Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al wa ma ballaghta risalatahu. Wa yaqul azza wa jalla, inna allaha wa malaikatuhu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa yaqul rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wa qala aidan, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila ma yaba ya rasulullah? Qala man atani dakhalal jannah, man asani faqad aba. Amma ba'd. Bila khusus yang saya hormati Bapak Datuk Jampidum beserta yang lain yang saya namanya nggak hafal dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, semoga perjumpaan kita ini membawa keberkahan, rahmat kasih sayang Allah. Semoga dosa kita di masa lalu, sekarang yang akan datang, semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Khaliq. Khaliq artinya sang pencipta. Dan Allah telah menciptakan 124.000 Anbiya alaihissalam, 18.000 jenis makhluk. Itu ciptaan Allah SWT. Tapi dikatakan sebaik-baik ciptaan, ahsanut taqwim, adalah manusia. Jadi kita ini manusia sebaik-baik ciptaan. Kalau Bapak mungkin menyandingkan kita dengan malaikat atau bidadari, kita ini masih mulia. Karena bidadari, malaikat itu adalah makhluk Allah. Dan Allah katakan sebaik-baik ciptaan, ahsanut taqwim, adalah manusia. Tapi manusia yang paling sempurna, manusia yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah katakan, innallaha wa malaikatuhu sallu 'alan nabi. Saya dan seluruh para malaikatku, kata Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi hanya satu Nabi yang senantiasa Allah sebut-sebut namanya, yaitulah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah itu dengan sebutan nama saja. Contohnya dia kalau panggil Nabi Ibrahim, ya Musa, ya Isa ibnu Maryam. Tetapi ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, ya ayyuhar rasul, dia dipanggil nama gelaran dia. Begitulah keistimewaan baginda Rasulullah SAW. Sampai Nabi Musa berkata, ya Allah, saya Nabi dan saya juga Rasul. Muhammad kekasihmu Nabi juga Rasul. Tapi kenapa dia lebih mulia dibanding Nabi-Nabi yang lain? Maka Allah katakan, ya Musa, engkau berbuat untuk mencari keridhaanku. Sama kita Pak, kita kan taat kepada Allah, sholat ini pasti kepengen supaya Allah sayang kepada kita. Maka begitulah Nabi-Nabi yang lain. Maka Allah katakan, kekasihku Muhammad, aku bertanya dulu, baru aku berbuat. Jadi beda Pak. Kalau Nabi yang lain dia berbuat untuk mencari
supaya Allah ridha. Tapi Allah tidak. Kalau ingin berbuat kepada Nabi Muhammad SAW, dia bertanya dulu. Maka satu hari Allah bertanya kepada kekasihnya, ya kekasihku Muhammad, apa yang membuat engkau senang? Apa yang membuat engkau bahagia? Apa kata Rasulullah SAW? Wa ahadum min ummati la dakhulunan nar, kata Rasulullah SAW. Yang membuat Rasulullah SAW bahagia, yang membuat Rasulullah SAW senang, apa kata Nabi? Tidak satu pun umatku yang masuk dalam neraka. Apa kata Allah? Fatarda. Kalau itu kemauan kamu, maka aku kabulkan. Beda dengan Nabi yang lain. Nabi yang lain berbuat mencari keridhaan Allah. Tetapi Allah berbuat kepada kekasihnya, Nabi kita Muhammad SAW, dia yang bertanya dulu. Itulah keistimewaan daripada baginda Rasulullah SAW. Maka itulah menjadi panduan dan panutan. Apabila kita ingin beramal, maka harus melalui cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah SAW dia berjalan, melihat satu orang yang Yahudi menyembah patung. Maka Rasulullah SAW katakan, apa yang kalian buat? Maka orang Yahudi itu katakan, ya Muhammad, saya menyembah patung supaya doa saya sampai kepada Allah. Artinya wasilah. Maka asbab daripada orang Yahudi ini menyembah Allah tapi melalui patung, maka Allah turunkan satu asbabun nuzul ayat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah katakan, kalau kalian betul-betul mencintai aku, taat kepadaku, beriman kepada Allah, syaratnya adalah fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa keuntungan mengikuti Rasulullah SAW? Allah katakan, yuhibbukumullah, aku cinta kepada kamu. Itu daripada sekuensi daripada pahala yang diberikan oleh Allah. Setelah disayang oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku ampunkan dosa-dosamu, kata Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Maka ulama katakan, kita ini umat Rasulullah SAW, kalau ingin masuk surga itu simpel, mau masuk neraka juga simpel. Karena Allah sudah katakan tadi dalam ayat Al-Quran, dan Nabi juga sampaikan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila ma ya Rasulullah, kata sahabat, qala man atani dakhalal jannah, man asani faqad aba. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka sahabat bertanya, siapa yang enggan? Qila ma ya Rasul. Maka Nabi katakan, qala man atani dakhalal jannah, man asani faqad aba. Siapa mentaati aku, kata Nabi, berselawat kepadaku, menghidupkan sunnahku, maka orang itulah yang akan masuk surga. Tapi sebaliknya, kata Nabi, siapa yang membenci, tidak mengenal sunnah Nabi, tidak menghidupkan sunnah Nabi, tentu orang itulah yang enggan masuk surga. Maka mudah, kata ulama, simpel sekali. Kita ini hanya menuruti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita ini hidup harus tahu apa maksud tujuan Allah ciptakan kita. Kita diperintahkan untuk mencari, ya kan, jabatan tinggi, harta yang banyak. Tapi dia mempunyai akhir, bahwasanya akan berakhir apapun yang kita usahakan. Tetapi kita harus tahu apa maksud tujuan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah ini di sini orang banyak salah paham. Dikira ibadah itu hanya sholat, dikira ibadah hanya baca Al-Quran, dikira ibadah hanya berhaji kalau mampu, dikira ibadah hanya berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah itu luas. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri baginda sallam suri toladan yang sempurna. Ulama katakan, apapun yang berhubungan dengan cara kehidupan Nabi, maka itulah nilai ibadah. Contoh kecil saja yang kita anggap sepele, tapi perlu. Masuk toilet misalnya. Masuk toilet pakai kaki apa? Kaki kiri. Itu cara siapa?
cara Rasulullah SAW, maka itu nilainya ibadah. Kalau hanya masuk WC saja kita ikut cara Nabi jadi nilai ibadah, apalagi cara makannya, apalagi cara tidurnya, apalagi cara bergaulnya, semua dicontohkan Nabi. Makanya Allah perintahkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kalau Allah perintahkan, pasti ada jalan keluarnya, supaya seluruh kehidupan kita ini bernilai ibadah. Maka Rasulullah SAW katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il jannah. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan satu sunnahku, berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka bersamaku di dalam surga. Sunnah terbesar di dalam kehidupan ini adalah sholat berjamaah. Itu sunnah Nabi yang terbesar. Nah ini, maka tuan-tuan yang mulia Allah, itulah kehidupan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling banyak bertanya itu seorang Nabi adalah Nabi Musa, karena Allah berikan keistimewaan bisa berhubungan langsung. Maka satu hari Nabi Musa katakan, ya Allah, saya ini seorang pemimpin. Lalu apa yang saya buat supaya kepemimpinan saya kelak di hadapan engkau saya akan terbebas? Maka Allah katakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah katakan, ya Musa, tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali kata-kata memberikan solusi kepada apa yang kita pimpin. Tentu solusi yang terbaik bagaimana yang kita pimpin ini taat kepada Allah, berhubungan kepada Allah dengan cara yang baik di setiap saat dan keadaan, dimanapun berada. Maka kalau pemimpin ingin selamat, mudah. Misalnya kita pemimpin di satu tempat, tunggu perintahkan, saya ini seorang pemimpin yang kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka saya serukan kepada kalian, tolong orang Islam bagi yang laki-laki sholat berjamaah dijaga. Udah selesai. Maka Nabi Musa katakan, ya Allah, kalau aku sampaikan kepada kaumku dan mereka tidak mengindahkan itu artinya mengerjakan, maka Allah katakan, ya Musa, satu kata yang kau ucapkan untuk mengajak memperingatkan manusia taat kepadaku, kata Allah, maka pahalanya 1 tahun ibadah. Bayangkan, mudah Pak, kita pemimpin ini mau selamat. Lihatlah cara kepemimpinan para nabi. Maka tuan-tuan dimuliakan oleh Allah. Dan apa daripada faedah ketika kita memberikan peringatan, mengajak daripada bawahan kita, tentu kita terlepas daripada tanggung jawab kelak di hadapan Allah. Dan itu sangat mudah. Cuma kadang kita lupa memperingatkan anak buah kita. Kita merasa sudah mengasihi dia haknya, udah cukup, itu hak untuk dunia. Boleh, tetapi lebih baik ketika dunia akhirat haknya kita penuhi. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah. Maka Nabi Musa di dalam Tauratnya melihat satu ayat Al-Quran. Taurat itu bukan seperti kayak Al-Quran, tapi dia kayak ada di batu, ada di pohon tertulis. Itu zaman dulu. Satu ayat katakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sal habbatin anbatat sab'a sanabillah fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu lima yakhsha wallahu wasi'un alim. Maka Nabi Musa katakan, akan datang satu zaman mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan satu butir benih, Allah tumbuhkan menjadi 7 cabang, dan setiap satu cabang Allah berikan ganjaran 100 kali 7 700. Maka asbab daripada ayat ini di dalam Taurat Nabi Musa SAW, maka Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mereka daripada umatku. Kalau tidak, jadikanlah saya juga umat akhir zaman. Kalau tidak, jadikanlah saya Nabi akhir zaman. Begitu mulia daripada umat ini. Sekali dia beramal, 700 akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa bertanya lagi, Allah, saya punya kaum di mana ketika dia lapar dan haus, maka engkau berikan manna wassalwa, yaitu makanan langsung daripada surga. Ketika lapar, makanan dari surga, haus, minuman dari surga. Maka Nabi Musa bangga. Dia katakan, apakah ada yang lebih hebat daripada kaumku? Maka Allah katakan ada. Maka Nabi Musa katakan, siapa? Dia adalah umat
daripada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah juga ketika lapar makanan dari surga juga? Allah katakan tidak. Tapi dia mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan nabinya. Apakah itu ya Allah? Maka Allah katakan, nabinya dakwah mengajak manusia taat kepada Allah, umatnya pun sama dengan pekerjaan nabinya. Itu yang membuat dia mulia. Karena kalau nabi-nabi terdahulu itu Pak, mulai di zaman Nabi Adam alaihissalam, punya satu orang nggak ibadah, ini orang yang satu nggak boleh negur. Yang boleh menegur wajib hanya para nabi saja. Nah hebatnya umat baginda Rasulullah, kalau ada teman kita nggak sholat, maka kita boleh memperingatkan dia. Memperingatkan itu adalah kerja Nabi. Itulah yang membuat umat akhir zaman itu dimuliakan oleh Allah. Karena kerja dia memperingatkan sesama dia, itu sama dengan tanggung jawab para Nabi alaihissalam. Itu kehebatannya. Maka Nabi Daud alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah, Allah sampaikan, ya Daud, akan datang satu orang Nabi. Nabi itu tidak pernah membuat aku marah. Nabi itu tidak pernah membuat kesalahan. Sesudah dan sebelumnya, dia tidak pernah membuat aku marah. Maka Nabi Daud bertanya, ya Allah, siapa dia? Maka dia katakan, dia adalah kekasihku Muhammad. Bahkan dosanya yang telah lalu sekarang akan datang, semua aku ampunkan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah membuat Allah murka. Kalau Nabi yang lain, semua Nabi selain daripada Nabi Muhammad itu berdoa kehancuran atas kaumnya. Rasulullah SAW tidak pernah. Mungkin Bapak sering mendengar ketika dia hijrah ke Taif, dilempar pakai batu, disiram pakai pasir. Itu kalau dilempar pakai batu Pak, dalam satu kitab, itu mata kakinya dia yang dilempar. Kalau kayu, sendal, atau ludah, kotoran, itu badannya. Sampai Allah menyaksikan begitu kejam daripada perilaku orang-orang Taif di saat itu. Sampai Allah kasih menghantarkan dua malaikat melalui malaikat Jibril. Dan Jibril katakan, ya Muhammad, perilaku orang-orang Taif Allah telah menyaksikan. Dan sekarang Allah sediakan dua malaikat. Kalau engkau ingin membenturkan dua gunung yang di Taif ini, maka semua akan binasa. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, kalaulah hari ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan daripada ajab kemurkaannya, maka saya siap menerima kemurkaan Allah, ajab Allah. Yang penting orang-orang yang melempari saya, yang menghina saya, yang mengusir saya, semua diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu cintanya Pak. Nah setelah kejadian itulah terjadilah namanya Isra dan Mi'raj. Jadi bukan perkara biasa Pak, Isra dan Mi'raj itu penuh dengan perjuangan. Sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, maka malaikat Jibril mengantarkan ke Bukit Tursina. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya Jibril, ini tempat apa? Maka Jibril katakan, ya Muhammad, ini tempat di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah, mendapatkan ujian. Barulah dibawa kedua belah gunung, dibedah dadanya yang kedua kali, dikeluarkan lalu dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah itu baru dimasukkan di dalam Masjidil Haram. Subhanallah, asyra bi abdi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Maka mungkin ada yang bertanya, apakah Nabi punya jantung kotor, hati kotor? Ulama katakan tidak. Hanya itu syariat. Syarat ketika orang mau masuk masjid, maka hati harus bersih. Dendam, iri hati, dengki harus dibersihkan. Kenapa? Karena kita masuk di masjid adalah Baitullah, berhadapan dengan Allah. Itu syarat. Baru Nabi dihijrahkan, dihantar ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia salam, melihat ke belakang. 124.000 Anbiya alaihissalam, para rasul dan para nabi menjadi makmumnya beliau. Artinya apa? Dia adalah penghulu. Sebelum diisra mi'rajkan, Nabi telah diangkat menjadi penghulu. Penghulu itu artinya pemimpin. Khataman Anbiya wal Mursalin,
dan dia adalah Nabi yang terakhir. Barulah singkat dihantarkanlah melalui buraq bersama daripada Jibril alaihissalam. Singkat sampai di satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Maka baginda Rasulullah katakan, ya Jibril, engkau duluan masuk. Jibril katakan, tidak ya Muhammad, selangkah saya masuk maka saya akan mati dalam keadaan hangus. Tempat ini hanya engkau dengan Allah. Maka dia masuk. Setelah masuk dia ucapkan salam. Allah tidak menjawab, maka dia kembali ke langit yang ketujuh. Dia sampai kepada Jibril, ya Jibril, aku telah datang di tempat itu, tapi tidak ada jawaban. Jibril katakan, tempat itu adalah assalam, ucapkanlah salam. Maka ucapan salam beliau apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, sampai di akhir tahiyat itu, Pak. Nah, itulah terjawab. Mungkin ada bertanya, Allah bersama Nabi berjumpa, apakah punya telinga mungkin? Atau dia punya rambut? Tentu enggak. Karena istrinya Aisyah bertanya ketika Rasulullah selesai daripada Isra dan Mi'raj. Dia bertanya, apakah engkau melihat wujud? Maka Rasulullah katakan, yang aku saksikan adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah penyaksian. Maka setelah Nabi ditampakkan, ada yang berdiri sampai hari kiamat, ruku dan sujud sampai hari kiamat. Ditampakkan indahnya surga, begitu ngerinya neraka. Maka Nabi naik satu tingkat namanya Astawa. Di Astawa, inti daripada pertanyaan Allah ada 3. Maka Allah katakan, ya Muhammad, dunia beserta isinya milik siapa? Maka Rasulullah katakan, milik engkau ya Allah. Padahal di dalam satu kitab diceritakan, dunia beserta isinya diciptakan daripada nur baginda Rasulullah SAW. Tapi Nabi paham, nur ini diciptakan oleh Allah. Tentu dunia beserta isinya tetap milik yang menciptakan. Karena Allah itu adalah zat, bukan jatuh ya. Kalau jatuh, zat penghancur banyak di toko bangunan. Ini zat, sang pencipta. Dialah sang holik. Maka setelah itu yang kedua, dia katakan, ya Muhammad, engkau milik siapa? Maka Rasulullah katakan, milik engkau ya Allah. Yang ketiga dia katakan, ya Muhammad, aku milik siapa? Allah bertanya, aku ini milik siapa? Maka Rasulullah itu di luar daripada kekuasaan, di luar daripada kemampuan untuk menjawab. Maka Rasulullah hanya diam. Maka Allah katakan, aku adalah milik orang yang mencintai kamu. Paham, Pak? Kalau Bapak ingin memiliki Allah, syaratnya harus mencintai siapa? Rasulullah SAW, sebagaimana ayat tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau mencintai Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, syaratnya harus mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan, orang yang berselawat 1 kali mengucapkan nama Nabi, man jaha bil hasanati falahu asyra amsalih. Siapa yang mengucapkan 1 salawat, maka diampunkan dosanya 10, diangkat derajatnya 10. Kira-kira kalau sehari saja, Pak, 100 kali saja berselawat, maka tentu kita sudah mempunyai tabungan pengampunan dosa 1000, diangkat derajatnya 1000. Kira-kira pantas enggak di akhirat mendapatkan syafaat? Pasti pantas. Apalagi 300, apalagi 1000. Dan begitu daripada murahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa buat dosa sehari itu, Pak, 1000. Ya, Pak. Pak Jenderal. Enggak ada. Tapi begitu rahmat dan kasih sayang Allah, orang buat dosa itu, Pak, sesuai dengan dosa dia buat. Buat dosa satu. Tetapi yang namanya amal, baru niat dapat 1, diamalkan dapat 10. Begitu lebih tinggi lagi nilainya, 700 kali lipat. Itulah kasih sayang Allah kepada kita semua. Apalagi ini masuk daripada tahun 2025. Tentu di dalam Islam ini ada namanya muhasabah. Muhasabah artinya mengingat, menghisap diri kita. Kalau kita menghisap 1 hari, apa yang saya buat kemarin? Kalau menghisap 1 tahun, apa yang saya buat 1 tahun 2024 yang saya buat? Kalau kita buat banyak kebaikan untuk diri kita, keluarga, ahli keluarga, kepada masyarakat, maka kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Supaya 2025
Allah tambah memudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau banyak melanggar perintah Allah, banyak meninggalkan sholat, tidak pernah misalnya baca Al-Quran, puasa juga tidak, sedekah juga pelit, kikir, tentu kita istighfar. Karena istighfar itulah semoga Allah ampunkan kesalahan kita di 2024. Maka di 2025 akan diberikan jalan kebaikan untuk kemaslahatan. Karena untuk berbuat kebaikan itu Pak, itu pilihan Allah. Ya, bukan sembarang. Pilihan, apalagi kayak bapak-bapak semua nih, bintang 3, ya kan? Ya, kalau kopral misalnya datang berjamaah itu biasa Pak. Tapi kalau jenderal, kalau bapak ini, wah ini pilihan Allah. Sudah jenderal, ya Pak ya, bintang 3, ahli sholat berjamaah lagi, maka dunia akhirat dia akan bahagia. Karena ada 3 pilihan. Ada bahagia dunia, sengsara di akhirat. Ada dunia akhirat sengsara. Ada bahagia dunia akhirat. Silahkan pilih saja. Yang sengsara itu Pak, dunia akhirat. Waduh, dunia sengsara, akhirat sengsara. Kenapa? Di dunia tidak taat, ya kan? Nggak punya apa-apa. Di akhirat masuk neraka. Ada orang di dunia bahagia, di akhirat sengsara. Kekayaan ada, pangkat jabatan ada, tapi dia tidak taat. Ya, tapi di akhirat tidak ada harapan. Ada yang dunia akhirat dia bahagia. Di dunia pangkatnya tinggi, harta kedudukannya baik, tapi dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita memilih. Kita mau memakai jalan yang mana. Izin Pak Jenderal, alhamdulillah saya ini beliau ini tahu nih tiap hari berhubungan. Pak Tommy, teman lama saya, sama Pak Mukri. Agaknya Pak Mukri nggak ada ya. Jadi saya kerjanya ini Pak Jenderal keliling di penjara. Saya sudah keliling penjara 504 penjara. Itu kejaksaan nggak dihitung. Karena kalau orang ceramah di kejaksaan banyak yang mau. Di polisi, TNI, saya semua angkatan Pak Jenderal. Alhamdulillah. Ini saya dari Kendari ke sini nih Pak. 4 kali pending sudah. 4 kali pending sudah ceramah di sini. Malu juga sama DKM-nya. Jadi tadi malam saya berangkat ke sini dari Kendari Pak Jenderal. Keliling ceramah juga di seluruh kejaksaan di sana. Kejaksaan tinggi juga saya ceramah, TNI Polri juga, dan lapas juga. Tapi kalau kejaksaan saya nggak hitung, TNI Polri nggak dihitung. Yang saya hitung itu Pak hanya penjara, supaya bisa ada kenangan Pak. Agaknya belum ada yang penceramah 504 penjara. Itu mulai COVID itu Bapak Jenderal. Makanya beliau ini bilang, aduh ini fisiknya Ustaz, ini fisik apa yang dipakai? Padahal juga saya sakit di jalan, sehat di jalan. Tapi kadang saya mau istirahat, orang minta, Ustaz tolonglah. Yalah. Kalau yang minta itu mungkin di sini ya masih bisa dipending, tapi kalau penjara Pak, aduh, malu rasanya memending Pak. Malunya itu kepada Allah, ya kan? Inilah, maka doakan saya pribadi semoga Allah beri kesehatan, semoga bisa tercover seluruh Indonesia lapasnya. Tinggal sekitar 200. Tinggal sekitar provinsinya 12. Itu bagian timur Pak. Kemarin saya mau berangkat ke Ternate, kepala kantor Ternate dia bilang, Ustadz jangan berangkat dulu, ini tidak bersahabat, anginnya kencang Pak. Jadi saya nggak jadi berangkat. Jadi doa, ini perlu doa, dukungan bapak-bapak semua. Semoga bapak yang ada di sini juga Allah berikan kesehatan, kelancaran, dan dijauhkan daripada fitnah dunia. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saluka salamatan fid din wa rizqina taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina la bisakaratil maut lata minan nar afwal indal hisab. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana tinzi qulubana laitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sarrif qulubana ta'atika ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم ارزقنا جنابنا إلى أهلها وهبب صالح أهلها إلينا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.